إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali renungan kita di bawah naungan Al-Quran bersama surah Az-Zumar, dimulai dari firman Allah, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Kita akan baca alinea terakhir sebelum ayat ini. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ardi hataini suratain yattajihu ila alladhina amanu yunadihim liyattaqu wa yuhsinu wa yattakhidhu min hayatihim al-qasirati ala hadhihi al-ard wasilatan lil kasbi at-tawil fil hayatil akhirah. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin 'adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dhalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Wa fit ta'bir qul ya ibadilladzina amanu iltifatatun khassah. Fahuwa fil asli qul li ibadi alladzina amanu. Qul lahum ittaqu rabbakum. Walakinnahu ja'alahu yunadihim. Lianna fin nida'i i'lanan wa tanbihan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam
لا يقول لهم يا عبادي فهم عباد الله. فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم بسم الله، فالنداء في حقيقته من الله، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ عنه للنداء. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. والتقوى هي تلك الحساسية في القلب والتطلع إلى الله في حذر وخشية وفي رجاء وطمع ومراقبة غضبه ورضاه في توفز وإرهاف. إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة التي رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع القانت من عباد الله الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وما أجزل الجزاء حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام. ولكنه فضل الإنسان الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضعالة جهده فيكرمه ويرعاه. ولكنه فضل الله على هذا الإنسان الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضعالة جهده فيكرمه ويرعاه. وأرض الله واسعة فلا يقعد بكم حب الأرض وإلف المكان وأواصر النسب والقرب والصحبة في دار عن الهجرة منها. إذا ضاقت بكم في دينكم وعجزكم فيها الإحسان فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان ولون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان، وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري في معرض الحديث عن توحيد الله وتقواه تنبئ عن مصدر هذا القرآن. فما يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه، فما يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به العليم بخفاياه. والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض أسيرة على النفس، وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق، وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان. ومن ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيأخذ قلوبهم بهذه اللمسة في موضعها المناسب ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشافي، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة، ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء من عنده بغير حساب. فسبحان العليم بهذه القلوب الخبير بمداخلها ومساربها المطلع فيها على خفي الدبيب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني
akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzabi afa anta tunqidhu man fin nar. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Hadzal maqta'u kulluh yudalliluhu jawul akhirah wa dhillul khawfi min adzabiha wal raja'u fi thawabiha. Wa yabda'u bitawjihir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila i'lani kalimati tauhidil khalisah wa i'lani khawfihi wa huwa an-nabiyyul mursal min aqibatil inhirafi anha wa i'lan tasmimihi ala manhajihi wa tariqihi wa tarkihim hum ila manhajihim wa tariqihim wa bayani aqibati hadha at-tariqi wa dhaka yawma yakunul hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Wa hadzal i'lanu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu ma'murun an ya'budallaha wahdah wa yukhlisa lahuddin wahdah wa an yakuna bihadza awwalal muslimin wa annahu yakhafu adzaba yaumin azim in huwa asa rabbah. Hadzal i'lanu dzu qimatin kubra fi tajridi aqidati at-tauhid kama jaa biha al-islam fan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqam huwa abdullah. Hadza maqamuhu la yata'adda wa fi maqamil ibadati yaqiful abidu kulluhum saffa wa tartafi'u dzatullahi subhanahu mutafarridatan fawqa jami'il ibad wa hadha huwal murad. Wa inda dhalika yuqirru ma'na al-uluhiyyah wa ma'na al-ubudiyyah wa yatamayyazan fala yakhtalitani wa la yashtabihan wa tatajarradu sifatul wahdaniyyati lillahi subhanahu bila syarik wala syabih. Wa hina yaqifu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maqamil ubudiyyati lillahi wahdah yu'linu hadzal i'lan wa yakhafu hadzal khawfa min al-isyan falaysa hunaka majalun li da'wa syafa'atil asnam awil malaikati bi ibadatihim min dunillah aw ma'allahi bihalin min al-ahwal. Wa marratan ukhra yukarrirul i'lana ma'al israri 'ala at-tariq wa tarkil musyrikin yusirru wa marratan ukhra yukarrirul i'lana ma'al israri 'ala at-tariq wa tarkal musyrikin li tariqihim wa nihayatihil alimah. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Marratan ukhra yu'linu innani madin fi tariqi akhussullaha bil ibadah wa ukhlisu lahu ad-dainunah. Fa amma antum famdu fi at-tariqi allati turidun wa'budu ma syi'tum min dunih. Walakin hunalikal khusran. Walakin hunalikal khusran alladhi ma ba'dahu khusran. Khusranun nafsi allati tantahi ila jahannam wa khusranul ahli
sawa'an kanu mu'minin am kafirin. Fa in kanu mu'minin faqad khasirahumul musyrikun. Lianna haula ila tariq wa haula ila tariq. Wa in kanu musyrikin mithlahum fakulluhum khasira nafsahu bil jahim. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Wa huwa mashhadun ra'ibun haqqan. Mashhadun nari fi hay'ati dhulalin min fawqihim wa dhulalin min tahtihim wa hum fi tayyati hadhihi adh-dhulal al-mu'tamah taluffuhum wa tahtawi alaihim wa hiya fin nar. Innahu mashhadun ra'ibun ya'riduhu Allahu li'ibadihi wa hum ba'du fil ard yamlikuna an yan'aw bi anfusihim an tariqih wa yukhawwifuhum maghabbatahu la'allahum yajtanibuna. Dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu wa yunadihim liyahdharu wa yattaqu wa yuslimu ya ibadi fattaqun. Wa ala dhiffati al-ukhra yaqifu an-najuna alladhina khafu hadha al-masir al-mash'ub. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والطاغوت صياغة من الطغيان نحو ملكوت وعظموت ورحموت تفيد المبالغة والضخامة. والطاغوت كل ما طغى وتجاوز الحد. والذين اجتنبوا عبادته هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود في أية صورة من صور العبادة وهم الذين أنابوا إلى ربهم وعادوا إليه ووقفوا في مقام العبودية له وحده. هؤلاء لهم البشرى صادرة إليهم من الملأ الأعلى والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغها لهم بأمر الله. فبشر عباد إنها البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم وهذا وحده نعيم. هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد ما عداه فلا يلحق بها ولا يلحق بها ولا يلصق إلا الكلمة الطيبة الذي تزكو به النفوس والقلوب. والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه وتستجيب له. والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له. أولئك الذين هداهم الله فقد علم الله في نفوسهم خيرا فهداهم إلى استماع أحسن القول والاستجابة له والهدى هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة وإلى النجاة ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله. من هذه النعمة التي أعطاها له الله. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Sayyid Qutb memulai uraiannya menerangkan bahwa pada ayat 10 terdapat iltifat. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam khitab, dalam sapaan pertama ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, tahu-tahu jumlah berikutnya
Kalau kita perhatikan, yang menyapa di sini kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya ada kata qul, katakanlah. Jadi seolah-olah katakanlah wahai hamba-hambaku, seolah-olah yang menjadi pembicara penyapa adalah Rasulullah. Nah, beliau mengatakan ada iltifat, ada perubahan di sini. Asalnya qul li ibadil ladzina amanu, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum. Tapi di samping iltifat bisa juga ya, setelah qul di sini istami'u ila nida'illah, ya ibadil ladzina amanu ittaqu rabbakum. Kalau yang pertama tadi ya, dengan takwil iltifat, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sedangkan kalau ada majaz bil hadfi di sini, qul ya Rasulullah istami'u ila nida'i rabbikum ya ibadilladzina amanu. Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, dengarkanlah ya, dan perhatikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Seruan langsung dari Allah kepada hambanya menunjukkan kedekatan Allah, menunjukkan bahwa bimbingan, petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, sedangkan peran Nabi menyampaikan nida dan seruan tersebut kepada mereka. Belayan bimbingan yang datang dari Allah menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, agar mereka bertakwa kepada Tuhan mereka, menjaga diri mereka dari apa-apa yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kecelakaan dan kebinasaan. Ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini, hasanah, mereka akan menerima balasan yang tak terhingga. Kita lihat hasanah di sini dalam bentuk nakirah. Jadi tidak menjelaskan balasan tertentu, tapi menjelaskan balasan yang tak terukur. Jadi menunjukkan arti umum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini hasanah. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia, begitu juga kebaikan yang mereka perbuat, kebaikan yang kecil dalam waktu yang singkat dan untuk manfaat yang singkat. Tapi yang Allah janjikan mereka hasanah yang tak terhingga. Kebaikan yang tak dapat dibandingkan dengan amal yang dilakukan manusia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang melimpah. Sedikit dibalas dengan balasan yang banyak, yang singkat dibalas dengan balasan yang kekal. Dia tidak akan kehilangan balasan di dunia. Jadi kita lihat bagaimana balasan yang Allah anugerahkan buat hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur, membalas kebaikan yang tidak berarti, bahkan sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi Allah, dengan balasan yang berlipat-lipat. Nah, kata hasanah di sini dengan sendirinya apa? Yufidul ibham. Jadi lafdhu hasanah yufidul ibham. Artinya membuat kita ini apa? Tidak dapat membayangkan sampai di mana balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Wa ardullahi wasi'ah. Nah, mengingat orang untuk hidup berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah. Pasti akan menghadapi tantangan dari mereka-mereka yang tidak menyukai jalan Allah. Dari mereka yang terbiasa berbuat kezaliman, berlaku sombong, mereka tak akan berdiam di saat menyaksikan orang-orang yang beriman menempuh jalan mereka. Di samping rasa iri, juga mereka ingin semua orang seperti mereka.
sehingga tidak ada seorang pun yang disalahkan atas penyimpangan mereka. Ini yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi dari kalangan elit dan kroni-kroni mereka, baik pada masa Fir'aun, pada masa Nabi Allah Nuh, masa Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh. Selalu yang berhadapan dengan para nabi adalah kalangan-kalangan elit, kalangan-kalangan terkemuka, penguasa yang merasa bahwa kepentingan mereka terancam dan mereka merasakan gangguan yang tidak nyaman dalam hati mereka. Oleh karena itu, kalau kalian tidak dapat menjalankan agama kalian di satu, katakan negeri, kalian dapat berhijrah ke negeri yang lain. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala luas? Nah, mengingat berhijrah ini bukan satu hal yang mudah. Berhijrah berarti berpisah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan apa-apa dan orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu, Allah ingatkan bahwasannya kalau memang kita dituntut untuk berhijrah karena tidak dapat lagi menjalankan agama kita dengan baik, jangan kita dibuat berat oleh keluarga, oleh tanah air kita, rumah kita, perdagangan kita. Semua ini sebagaimana Sayyid Qutb katakan madakhilus syaitan, pintu-pintu masuk syaitan yang menghalangi dan berupaya untuk merintangi kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Oleh karena itu Allah tutup, sesungguhnya orang-orang yang bersabar mereka akan dibalas oleh Allah dengan balasan tanpa hisab, tanpa batas. Ini merupakan kabar gembira, janji Allah dan juga hiburannya bagi mereka-mereka yang dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Dengan berat hati mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Lalu Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan kepada seluruh umatnya, baik yang hidup pada masa Nabi kita ataupun orang-orang yang datang setelah mereka. Karena Al-Quran tidak terbatas dengan masa turunnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitu pula Nabi bukan hanya menjadi Nabi bagi orang-orang yang hidup pada masa kehidupan beliau, tapi kita semua dan umat yang akan datang masuk dalam daerah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nukhatabu bil Quran kama yukhatabu. Kita disapa oleh Al-Quran, diajak berbicara oleh Al-Quran secara langsung sebagaimana orang-orang terdahulu juga diajak bicara dengan Quran. Katakan wahai Rasulullah, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwa aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadahku kepadanya. Ayat ini mengulangi kembali apa yang Allah terangkan pada permulaan surat Az-Zumar. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, yang diterima, disambut oleh Allah hanyalah pengabdian yang benar-benar murni teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di jalan Allah. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama yang berserah diri kepada Allah. Agar manusia tidak mengatakan kamu mengajak orang untuk berserah diri kepada Allah sedangkan kamu di belakang. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk mengumumkan di tengah-tengah mereka, aku mengajak kalian untuk berserah diri kepada Allah, beribadah padanya dengan memurnikan ibadah kalian kepada Allah, dan aku berada di barisan paling depan. Sebagaimana baiat yang Allah ajarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Kalau kita membaca wa ana minal muslimin, sedangkan peran Nabi dalam seluruh perintah Allah dia terdepan.
dalam seluruh larangan Allah, Nabi merupakan orang yang terjauh. Ini yang dinamakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatakhallafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awamirillah wa nawahi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertinggal, berada di belakang dari perintah Allah maupun dari larangannya. Tapi beliau orang-orang yang pertama mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ini yang dimaksudkan dengan sunnah Rasul atau manhajnya dalam kehidupannya. Tapi kita dipalingkan dari ini menuju perdebatan yang tiada akhir. Membicarakan hal-hal yang memang tidak dibicarakan Al-Quran. Tidak pula dibicarakan atau tidak pula menyebutkan Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Akibat dari perbuatan kita ini, kita akhirnya tertinggal dari kafilah Nabi kita Muhammad SAW dan tidak mendapatkan janji Allah maupun keberkahannya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakan, sesungguhnya aku takut kalau aku menentang Tuhanku akan terkena azab di hari yang amat besar. Di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengumumkan kedudukannya sebagai seorang hamba. Itu merupakan kebanggaan Rasul. Kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan beliau sebagai seorang hamba yang betul-betul mengabdikan dirinya sepenuhnya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan beliau, sunnah-sunnahnya merupakan ibadah yang benar-benar murni teruntuk Allah. Sedangkan kebanyakan manusia bercampur hidupnya antara ibadah kepada Allah dengan pelanggaran, penyimpangan, mengikuti hawa nafsu, angan-angan, cita-cita yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi benar-benar memurnikan seluruh hidupnya dalam bentuk pengabdian kepada Allah. La yatakhallafu an awamirillah wa la nawahi. Jadi Nabi betul-betul menampakkan sebagaimana perintah Allah kedudukan dia sebagai seorang hamba. Dan ini merupakan kebanggaan dan kemuliaan bagi beliau. Jauh dari keangkuhan, dari kesombongan, dari kebanggaan. Katakan, sesungguhnya aku takut apabila menentang Tuhanku akan terkena azab di hari yang besar. Qulillaha abudu mukhlishan lahu dini. Katakan, sesungguhnya Allah lah yang aku sembah semata dengan memurnikan ibadahku kepadanya. Fa'budu ma syi'tum min duni. Silahkan kalian sembah apa yang kalian ingin sembah selain dari Allah. Tapi kalian akan menanggung akibatnya. Allah tidak akan memaksa, tidak akan menghalangi kalian. Karena kalian sebagai khalifah memiliki kebebasan. Tapi juga konsekuensi yang berat atas sikap dan perbuatan kalian yang menyimpang dari Tuhan kalian yang telah menempatkan kalian di muka bumi ini sebagai khalifahnya. Kemana kalian akan melarikan diri? Ini menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan amanat Allah, kebenaran, tapi tidak memaksa. Selagi itu hanya merupakan hal-hal yang kembali keyakinan dan tidak melakukan kerusakan, maka masing-masing lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sampai keyakinan mereka yang menyimpang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, mengangkat senjata, melakukan pemaksaan untuk mengeluarkan orang dari agamanya, tidak mungkin kita dapat berdiam dalam hal ini. Jadi isinya dengan tegas katakan bahwa hanya Allah yang aku sembah dengan memurnikan pengabdianku kepadanya. Fa'budu ma syi'tum min duni. Silahkan kalian sembah apa yang kalian kehendaki selain dari. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan secara umum, bukan hanya untuk masa itu, tapi ini merupakan
keputusan Allah dan pengumuman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, bukan yang kehilangan hartanya, jatuh dari kedudukannya dalam kehidupan dunia. Tapi orang-orang yang benar-benar merugi adalah orang-orang yang mengalami kerugian pada diri mereka, keluarga mereka di hari kiamat nanti. Kalau seandainya mereka bersama keluarga mereka sama-sama dalam penyimpangan, maka mereka walaupun berkumpul dalam siksa dan azab, tidak ada yang lebih mengenaskan dari hal ini. Seandainya sebahagian keluarga mereka beriman, mereka tidak beriman, mereka akan dipisahkan. Yang beriman ditempatkan di tempat yang mulia. Yang ingkar ditempatkan sesuai dengan tempat yang mereka pilih dalam kehidupan dunia. Azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itulah merupakan kerugian yang sebenar-benarnya, merupakan kerugian yang nyata. Bukan kerugian dalam bidang ekonomi, kerugian karena ditinggalkan oleh keluarga yang dicintai atau meninggalkan mereka. Asal dalam iman, dalam kebaikan, Allah akan kumpulkan mereka kembali. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka Allah sediakan selimut dari api neraka yang berlapis-lapis. Lapisan selimut yang berlapis-lapis dari api neraka. Dhulal biasa diambil dari kata dhullah yang artinya naungan atau payung. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada mereka bahwa mereka dinaungi dan diselimuti oleh selimut api neraka yang berlapis-lapis. Bukan hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis. Api ya dinyalakan karena kemurkaan Allah, beda dengan api dalam kehidupan dunia yang bisa digunakan menghangatkan, digunakan untuk memasak. Sedangkan api neraka, api yang dinyalakan karena murka Allah. Bukan hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis selimut api neraka yang akan menaungi mereka. Bukan hanya di bagian atas, bahkan wa min tahtihim dhulal. Di bawahnya pun terdapat api yang berlapis-lapis. Sebagaimana mereka memasak kue lapis, diri mereka pada saat tersebut yang ingkar, yang sombong, yang menolak kebenaran yang mereka ketahui, yang menentang para nabi dan pembawa risalah para nabi yang mengalami betul-betul azab siksa yang mengerikan. Bukan hanya untuk 1 hari, setahun, 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, itulah merupakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan peringatan tersebut. Artinya bagi kita alhamdulillah terdapat kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk meninggalkan jalan yang tidak benar, berjalan di atas kebenaran. Untuk kembali kepada Allah setelah kita lupa padanya. Ini hanya peringatan. Demikianlah peringatan untuk mempertakuti hamba-hambanya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan. Bukan sebuah ancaman kosong, tapi itu merupakan ancaman yang akan terbukti di hari kemudian nanti. Ya ibadi fattaqun, maka wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan ini. Begitu pula dalam kehidupan akhir. Gambaran yang Allah gambarkan pada ayat-ayat ini, bila diresapi betul-betul merupakan gambaran yang membuat seolah-olah kita menyaksikan keadaan api neraka tersebut. Dan juga mereka-mereka yang disiksa di dalamnya. Juga saat-saat kerugian yang dialami oleh mereka-mereka yang kehilangan segala-galanya. Ini merupakan salah satu betul-betul indahnya at-taswir al-fanni fil Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan apa-apa yang belum terjadi, bahkan apa yang bersifat maknawi dalam gambaran yang konkret. Seolah-olah kita melihat dan menyaksikannya. Nah selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita gambaran yang lain. Gambaran orang-orang
yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjauhkan diri mereka dari penyembahan terhadap taghut. Kata taghut dalam bahasa Arab adalah bentuk mubalaghah, sighah atau bentuk superlatif dari kata tughyan. Taghut sama dengan fa'alut, rahamut, azamut, ya. Diambil dari kata azamah menjadi azamut, rahmah menjadi rahamut, ya. Merupakan bentuk superlatif mubalaghah. Dan arti asalnya tagha yatgha, sesuatu yang meluap dan melampaui batas. Di mana taghut ini akan membuat kita di saat mengikutinya keluar dari rel kebenaran, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dinamakan taghut. Nah, penyembahan terhadap taghut, baik itu taghut dalam bentuk berhala yang dibuat dari batu, atau berhala dalam bentuk manusia, atau malaikat-malaikat yang mereka jadikan sebagai berhala yang mereka sembah dengan alasan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Atau isma-isma, doktrin-doktrin, fanatisme yang mereka jadikan sebagai berhala hingga mereka meninggalkan Allah, petunjuknya dan Rasulnya karena kefanatikan mereka kepada sekte. Oleh karena itu Allah sebutkan di antara syirik billah, dan ini merupakan syirik yang besar, orang yang berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan dipengaruhi oleh kebanggaan terhadap doktrin mereka, bukan mereka menyesuaikan diri mereka dengan petunjuk Allah, tapi mereka dibuat bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Seharusnya kita memahami agama secara utuh. Memahami Al-Quran juga secara utuh, di mana ayatnya saling tafsir menafsirkan. Tapi karena mereka terbawa oleh kefanatikan dan kecondongan mereka, mereka mengambil ayat Quran yang cocok dengan kepentingan mereka, meninggalkan sebahagiannya. Hingga Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam karena mereka mengambil dari kitab Allah dan sunnah nabinya sepotong-sepotong, tidak menerima agama Allah dalam satu kesatuan yang sempurna. Jadi mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka dari penyembahan terhadap taghut. Terjemahkan sesuai dengan alur bahasa Indonesianya. Dan mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka dari penyembahan terhadap taghut. Wa anabu ilallah, dan sepenuhnya mereka kembali kepada Allah. Lahumul busyra, bagi mereka Allah sediakan kabar gembira. Dalam kehidupan dunianya, dia merasakan kabar gembira, ketenangan, kedamaian, terbebas dari syak wasangka, dari kebimbangan, keraguan. Pada saat menjelang ajal, juga kabar gembira, malaikat dengan senyum, kabar gembira mewafatkan mereka tanpa penderitaan yang mereka rasakan. Bahkan Allah tunjukkan tempat dan keindahan surga yang membuat mereka melupakan perpisahan dengan kehidupan dunia dan para ahlinya. Lahumul busyra, bagi mereka Allah sediakan kabar gembira. Fabashshir ibad, sampaikanlah kabar gembira ini kepada hamba-hamba. Perhatikan di sini asalnya fabashshir ibadi, dibuang ya-nya takhfifan. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hamba. Siapa yang dimaksudkan dengan hamba-hamba Allah di sini? Yang dimaksudkan hamba Allah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan setiap ucapan, memperhatikannya, lalu mereka mengambil yang terbaik. Bukan hanya yang baik, bahkan memilih yang terbaik. Sedangkan yang buruk mereka sisihkan. Mereka tidak biarkan melekat dalam hati mereka, tidak biarkan menyatu dengan dirinya, karena bagi mereka yang mereka dambakan adalah hal-hal yang terbaik. Hingga pada saat mereka mendengarkan pembicaraan mereka mengambil yang terbaik, dengan sendiri jiwa mereka juga dihiasi dengan kebaikan.
Dari tutur kata mereka keluar yang baik, dari pendengaran mereka juga mereka mendengarkan yang baik, hingga pikiran mereka terus terpupuk dengan segala kebaikan. Maka outputnya sebagaimana inputnya merupakan kebaikan, outputnya juga merupakan apa-apa yang baik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah merupakan orang-orang yang berakal dalam arti yang sebenarnya. Di sini kita lihat ada dhamir at-tarafain. Wa ulaika hum ulul albab. Maksudnya hanya mereka lah orang-orang yang dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berakal dalam arti yang sebenarnya. Seperti firman Allah, wa ulaika humul muflihun. Kalau ulaika al-muflihun hanya menerangkan bahwa mereka orang-orang yang beruntung. Tapi masuknya hum di sini. Ditambah lagi juga al-muflihun dalam bentuk ma'rifah menjelaskan bahwa hanyalah mereka orang-orang yang beruntung, yang sukses dalam arti yang sebenarnya. Adapun selain dari mereka yang tidak memenuhi kriteria yang Allah sebutkan, mereka orang-orang yang merugi apapun yang mereka miliki dalam kehidupan dunia ini. Begitu juga wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab yang sebenarnya orang yang tidak sembarangan mendengar, tidak sembarangan menerima, tidak sembarangan menyambut sesuatu. Mereka hanya menerima, menyambut hal-hal yang terbaik. Mereka lah orang-orang yang berakal dalam arti yang sebenarnya, dan mereka yang dimaksudkan dengan hamba Allah. Jadi gelar hamba ini bukan gelar sembarangan, tapi gelar yang mulia. Bukan seperti gelar-gelar yang megah dalam kehidupan dunia, sedangkan dalamnya kosong melompong. Tapi hamba-hamba Allah dengan kriteria yang Allah sebutkan merupakan kriteria yang amat indah. Seperti dalam suratul Rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Gambaran-gambaran yang begitu indah mengenai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minhum insyaallah fid dunya wal akhirah. Ini kesimpulan dari apa yang Said Qutb uraikan dalam tafsirnya. Ustaz Hamzah mungkin mau nambahkan khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya ingin menggarisbawahi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 tadi. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Jadi sudah diterangkan oleh Ustaz Husain maupun juga diterangkan oleh Sayyid Qutb. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama qul ya ibadi, di sini iltifat artinya khitabnya yang pertama kepada Rasulullah SAW, kemudian artinya dialihkan. Jadi langsung hamba-hambanya. Jadi langsung dari Allah kepada hamba-hambanya. Atau tadi juga dengan saya bilang dengan majas al-hadzf, atau seperti yang kita kenal, yaitu ada uslub al-hadzf di sini. Qul, katakanlah ya Rasulullah, istami'u liqaulillahi ya ibadi. Itu muqaddarnya seperti itu. Unik di kalimat yang seperti ini di dalam surah, hanya di surah Az-Zumar, ya, di ayat 10 ini, dan juga di ayat 53. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi mirip seperti ini. Ya, hanya bedanya, ya, ada perbedaan di sini, ya ibadi, ya, nggak pakai ya, tapi sebenarnya di situ menunjukkan ada ya yang dibuang di situ, ya, sebagai isyaratnya dalnya di kasroh, ya, seperti fabasyir ibad, dalnya juga di kasroh. Kasroh itu menunjukkan yang mahdzuf, ya. Seperti juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Nunnya juga dikasrkan. Kalau ya'budun yang biasa kan ya'buduna, nunnya di fathah kan. Tapi ya'budun nunnya di kasrah, ya'buduni gitu ya. Tapi enggak ada ya di sana. Nah, yang harus diperhatikan di sini ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman dengan seperti dalam surah Ibrahim ayat 1, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah." Katakanlah, ini sama seperti memerintahkan kepada Nabi, li'ibadiyalladzina amanu. Jadi, nah tadi qul ya ibadi ini juga bisa ditafsirkan atau difahami sebagai katakanlah kepada hamba-hambaku seperti yang diterangkan oleh Sayyid Qutb tadi. Ya. Tapi tentunya kenapa kok Allah tidak katakan saja qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Tentunya setiap kata yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an mengandung makna. Ya, salah satunya mungkin ya maknanya di sini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ibadiyalladzina amanu ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Ini menunjukkan Allah ingin menjelaskan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertamanya bilang qul kepada Rasulullah, kalau pakai li ibadi ya artinya hamba-hambaku jadi orang ketiga. Kalau di sini jadi Rasulullah jadi orang kedua dan hamba-hamba juga jadi orang kedua. Jadi untuk menunjukkan seperti itu. Nah ini salah satu mungkin maksud daripada qul ya ibadi tadi. Yang kedua yang harus kita perhatikan, kita harus membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang buruk tentang Allah. Ya. Yaitu maksudnya jangan kita anggap kalimat seperti ini, qul ya ibadi. Maksudnya katakanlah kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah ini berkedudukan sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengatakan wahai hamba-hambaku. Ini kemustahilan ya. Kita boleh saja memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, kedudukan beliau, tapi nggak boleh kita menyamakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung aku seperti Bani Israel itu, orang-orang Nasrani ya, menyanjung Nabi Isa. Yaitu menyanjungnya seperti apa? Yaitu mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa anak Tuhan seperti itu. Nah, sanjungan yang seperti itu adalah sesuatu yang haram, yang itu adalah kemusyrikan. Ya, oleh karena itu Rasulullah larang. Memuji ya, kepada Rasulullah dalam batas-batas beliau adalah seorang manusia, silahkan saja. Ini juga Imam Busiri kan suka memuji Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tapi di akhirnya beliau mengatakan wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Puncak dari pengetahuan kita tentang Rasulullah ya, bahwasanya Rasulullah tetap adalah manusia, tapi beliau adalah wa annahu khairu khalqillahi kullihim, bahwasanya beliau adalah makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang mulia. Jadi jangan kalimat tadi ya diplesetkan atau disalahartikan bahwasanya kalau gitu Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada hamba-hambaku wahai hamba-hambaku. Ini mustahil ya seperti itu. Jadi kita selalu harus membersihkan hati kita dari ketika membaca Al-Quran dari hal-hal yang akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Begitu juga ketika misalnya kita juga harus membersihkan hal-hal dalam memahami ketika bercerita tentang para nabi-nabi Allah, begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam Al-Quran. Jangan juga kita berburuk sangka
ya dengan Nabi Muhammad SAW seperti ketika dalam surah An-Nur atau Al-Ahzab, Al-Ahzab yang Watubdi fi nafsika ma tukhfi fi nafsika. Watukhfi fi nafsika mallahu mubdihi. Mallahu mubdih. Ya, kamu menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah nanti akan tampakkan. Nah, ini jangan ada prasangka bahwasanya Rasulullah ini demen kepada istri anak angkatnya, anak pungutnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini ya harus kita hilangkan. Begitu juga misalnya seperti katanya Nabi Musa lah ngejar-ngejar batu sampai tanpa berbusana ya sampai ke pasar seperti itu. Karena kita membaca dalam satu ayat Al-Qur'an dalam akhir surah bukan Munafiqun ya. Jadi yang menjelaskan jangan kamu mengganggu Nabi Musa gitu ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Yahudi mengganggu Nabi Musa seperti jangan kamu menghinakan wala takunu kalladzina adzau Musa ya. Nah, ya sama seperti itu. Jadi kita harus bersihkan hati kita dari hal-hal seperti itu, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Di sini kalau kita perhatikan ya, seperti yang Ustaz tadi katakan, bahwa pada ayat 10 di sini Allah menerangkan bahwa Allah yukhatibu ibadahu kama yukhatibu rasulahu. Allah berbicara langsung kepada hambanya sebagaimana berbicara kepada Rasul. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana perintah yang ditujukan pada para mursalin. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Dalam perintahnya pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kalau kita perhatikan banyak pemahaman yang salah yang mengatakan Rasul itu mentaati perintah Allah melakukan ibadah itu sebagai contoh aja, padahal tidak wajib padanya. Untuk tujuannya menjelaskan bahwa seolah-olah orang yang terhubung dengan Nabi ini tidak wajib untuk melakukan ibadah. Ini merupakan makaidus syaitan. Padahal Nabi selalu berada di barisan paling depan dalam menjalankan perintah Allah. Dan dia merasa betul-betul bersyukur dengan kedudukannya sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita bisa betul-betul menghambakan hidup kita teruntuk Allah, itu merupakan puncak kemuliaan dalam arti yang sebenarnya. Dan dengan ayat ini begitu juga firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin ya menyapa kita secara langsung, memberikan kabar gembira, sedangkan Rasul adalah Rasul yang menyampaikan pesan Allah. Jadi bukan hanya berita dari Allah untuk orang ketiga menggunakan perantara, tapi dalam hal ini yang merupakan kabar gembira, Allah ingin menyampaikan langsung kepada hamba-hambanya. Nah, Rasul diperintahkan untuk membacakan kabar gembira ini kepada kita semua. Tahu-tahu kita dengarkan Allah yang berbicara langsung kepada kita. Ini merupakan keindahan Al-Quran. Kemudian ada satu hal tadi yang disampaikan Ustaz Hamzah, banyak orang bertanya-tanya maksud dari firman Allah dalam suratul Ahzab. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Orang bertanya-tanya, sekali-kali Nabi Muhammad bukan ayah salah seorang laki-laki dari kalian. Tapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sepintas ayat ini menunjukkan bahwa Nabi ini tidak memiliki keturunan. Jelas. Padahal maksudnya bukan demikian. Maksud dari ayat ini, sekali-kali tidak mungkin Nabi menjadi ayah bagi anak orang lain. Tapi yang keluar dari sulbinya itu yang menjadi anak keturunannya. Adapun anak orang lain seperti Zaid putra Harithah, bagaimana mungkin dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Lalu penutup ayat ini, walakin Rasulullah. Kita tahu bahwa ini merupakan apa? Merupakan idrab. Ya.
dan juga merupakan bentuk dari apa? Istitsna. Dan istitsnanya kalau kita perhatikan di sini tidak muttasil, tapi istitsnanya munqati. Istitsnanya bukan, pengecualian bukan diambil dari apa? Dari jumlah sebelumnya, tapi diambil dari inti pembicaraan. Di mana orang menuduh Nabi itu menikahi Zainab karena apa? Karena ada hasrat kecintaan yang muncul di hati Nabi terhadap Zainab. Nah, Allah ingin tegaskan, ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa balaghun minallah. Jadi apa yang dilakukan Rasul setelah Zaid berpisah dari istrinya, kemudian Rasulullah menikahi Zainab bukan dengan keinginannya, bukan dengan hasratnya, tapi itu merupakan balaghun minallah. Artinya beliau melakukan ini sebagai pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai amila ma amil kabalaghin minallah walakin Rasulullah. Jadi kalian jangan bercuriga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah ya dikuasai oleh hasrat, tapi ma'afalahu risalatun minallahi tabaraka wa ta'ala yuballighuha. Karena disebutkan likaila yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Jadi apa yang Rasulullah lakukan menikahi Zainab ini merupakan pengamalan langsung sebagai satu revolusi dari kebiasaan jahiliyah yang menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Maka dengan Rasulullah menikahi mantan istri anak angkatnya, menunjukkan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, istri anak angkat tidak sama dengan istri anak kandung. Anak kandung istrinya muhrim kita, sedangkan anak angkat tidak demikian. Jadi Rasulullah langsung melakukan pekerjaan ini untuk menjadi pembatalan yang memiliki legitimasi yang kuat. Karena kalau tidak melakukan, orang beranggapan tetap aja ini perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Buktinya Rasulullah nggak melakukan. Iya, kalau ini jadi langsung bil fi'li. Bil fi'li. Agar lebih kuat. Dan orang-orang pada masyarakat Islam yang hidup berdekatan dengan masa jahiliyah menganggap ini ya betul-betul merupakan satu penghapusan tradisi kebiasaan yang tidak benar. Jadi walakin Rasulullah, di sini walakin ay ma'amilahu laisa andafi'in min nafsih, bukan karena hasrat dari dirinya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan dia sebagai nabi penutup dengan sendirinya, apa yang disampaikan itu merupakan hukum-hukum yang bersifat final dan tidak akan ada lagi nabi berikutnya menerima wahyu. Pemahaman dan pengembangan wahyu tapi datangnya risalah yang lain tidak akan terjadi. Hukum Al-Quran merupakan hukum yang final pada ayat-ayat muhkamat, sedangkan pada ayat-ayat mutasyabihat dengan sendirinya dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Jadi dalam hal ini perlu kita memahami Al-Quran betul-betul dalam khitabnya itu harus kita perhatikan secara menyeluruh, jangan hanya sepotong-sepotong seperti kita dengar dari penyampaian-penyampaian sebagian ikhwan ketika membaca wama kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ini menjelaskan bahwa Nabi itu gak punya anak, gak memiliki keturunan dan lain sebagainya. Ini merupakan, Nabi juga merupakan bashar seperti yang lain. Dia beristri, beranak, memiliki keturunan. Ya. Jadi mereka di satu sisi mengatakan Nabi itu manusia, tapi di sisi yang lain merampas kemanusiaannya. Jadi tergantung maksud dan tujuan mereka. Kita harus sampaikan Quran apa adanya tanpa ada sama sekali keinginan untuk menyimpangkan Al-Quran demi kepentingan dan keuntungan kita. Nah perlu kita ingatkan sebagai cucu Nabi juga bukan berarti dia memiliki hak istimewa, dibebaskan dari hukum yang berlaku pada orang lain tidak berlaku dengan dia sama sekali tidak. Bahkan dalam perintah Allah seharusnya dia terdepan. Dalam larangan Allah dia seharusnya yang terjauh karena hubungannya dengan Rasulullah. Tapi kalau dia terdepan dalam pelanggaran, di belakang dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjauhkan dirinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Allah yang menjauhkan,
bukan juga manusia, tapi dia telah menjauh, melangkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ